Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang mekanisme pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Baik, sebelum ini saya perkenalkan diri, saya nama Agus Prasetyo, Widya Suara Mahdia pada Pusat Pendidikan dan BMKG. Ini tempat tinggal saya di Kampung Bintaro, Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ini nomor HP saya 081806312486 dan nomor WA saya 081317939161. Alamat email saya yaitu di agusprasisto@gmail.com. Kata bijak atau kata mukir yang selalu saya gunakan yaitu integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat dan melakukan apa yang kamu katakan akan dilakukan. Ini saya ambil dari Roy T. Bennett. Baik, dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini kita mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan Peraturan LAN RI Nomor 6 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 374 K1 PDP 07 2002 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 375 K1 PDP 07 2002 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun kompetensi yang dikembangkan atau dibangun yaitu merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga setiap pemimpin dituntut untuk mampu melakukan perbaikan manajemen kinerja yang mendukung percepatan pelayanan publik. Adapun peserta sesuai dengan peraturan pelatihan itu, yaitu telah menduduki dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional adimatya, atau jabatan pengawas paling rendah pangkat penata golongan 3C, dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 tahun atau 6 bulan. Dengan jabatan fungsional yang setingkat jabatan pengawas paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang 3C, dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 tahun atau 6 bulan. Atau jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS paling rendah dengan pangkat penata golongan 3C dengan masa kerja atau pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 tahun atau 6 bulan. Dan ini pun juga mungkin ada peserta yaitu yang telah mengikuti lulus pelatihan pembinaan pengawas kecuali bagi peserta yang satu menduduki dalam jabatan sebagian masuk dalam huruf A atau angka 1, angka 2, angka 4, atau angka 5, atau menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, angka 3, atau baru pertama kali mengikuti pelatihan. Nah, ini adalah mekanisme pelatihan dari PKA Pemerintahan Agenda 1. Ini ada sistem penyelenggaraan PKA, kemudian strategi pembelajaran Agenda 1 PKA, dan evaluasi pembelajaran PKA, dan pendalaman materi dari Agenda 1 PKA. Nah, model penyelenggaraan pelatihan ini ada diatur dari tahun 2022 pasal 9 bahwa di situ ada pelatihan struktural melalui jalur ada klasikal dan non klasikal. Dalam hal itu juga diatur bahwa jadwal pelatihan menentukan jalur pelatihan klasikal dan maksimal di dalam ayat 2 dimasukkan melalui blended learning. Kemudian di ayat berikutnya yaitu di dalam hal tidak memungkinkan pelaksanaan blended learning, pelatihan struktural dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal. Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan pelatihan klasikal dan blended learning atau pelatihan klasikal, pelatihan struktural dapat dilaksanakan dalam bentuk distance learning. Nah, inilah satu model penyelenggaraan yang diberikan oleh kebijakan LAN terkait dengan keadaan kedaruratan. Kemudian pelaksanaan blended learning secara konsep yaitu dalam Perkala nomor 6 tahun 2002, pasal 11 dan 12, itu berjumlah total 908 JP atau setara dengan 150
hari pelatihan. Dan itu pun melalui mekanisme ada pembelajaran mandiri, self learning. Link itu ada berupa sinkronus dan asinkronus, kemudian membangun komitmen bersama, kemudian pembelajaran klasikal tahap 1, dan berikutnya yaitu pembelajaran kelas, yaitu STULA, RA. Kemudian setelah itu peserta mengaktualisasi kepemimpinan kinerja. Dan setelah itu pembelajaran klasikal tahap 2. Nah, dengan catatan bahwa pada saat pembelajaran klasikal 1 dan 2 on campus, peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani paling sebanyak 9 kali. Pada saat off kampus, peserta dapat diberikan penguatan materi pembelajaran secara daring. Nah, ini pelaksanaan PKI klasikal yang diatur daripada Perkala nomor 6 tahun 2022, pasal 14 dan 15 itu berjumlah total JP 818 JP atau setara dengan 91 hari pelajaran. Adapun mekanismenya ada pembelajaran klasikal tahap 1, kemudian setelah itu mengaktualisasi kepemimpinan kinerja, kemudian ada pembelajaran klasikal tahap 2. Nah, ini adalah salah satu bentuk klasikal. Kemudian ada ada pelaksanaan PKI dengan distant learning atau kondisi darurat. Ini pun diatur dengan Perkala nomor 6 tahun 2022, pasal 17 dan 18 itu berjumlah total JP 908 JP, setara dengan 150 hari pelajaran. Adapun pembelajarannya itu pembelajaran mandiri, learning tahap 1, membangun komitmen bersama, learning tahap 2, kemudian ada pembelajaran sinkronus, STULA, dan aktualisasi kepemimpinan kinerja, dan pembelajaran learning. Nah, di sini kelompok mata pelatihan pada PK ini ada agenda 1 itu meliputi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, mengikuti mata pelatihan yaitu wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila, dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian pembelajaran mandiri atau learning itu nanti juga peserta disuruh untuk mata pelatihan 1, 2, 3. Setelah itu nanti ada agenda 1, 2, 3 akan diberikan EC sebagai penugasan individu, ya kan, nanti ini juga dilakukan. Kemudian daripada pelaksanaan jadwal pelaksanaan itu dari hari pertama, kedua, ketiga sampai ke hari ke-10, agenda 1 itu diberikan yaitu pada hari ke-3 yaitu pendidikan mandiri, yaitu agenda 1 itu ada 5 JP, kemudian berikutnya 2 ada 2 JP. Nah, ini juga salah satu bentuk daripada agenda. Kemudian ada learning agenda 1, sinkronus dan asinkronus, ini ada penugasan individu dan penugasan kelompok, ya. Nah, di dalam ini ada hari ke-11 yaitu tentang sinkronus. Nah, ini ditetapkan juga ada di agenda 1, itu ada hari kedua. Hari pertama atau hari ke-11 itu ada agenda pembelajaran agenda 1, 2 JP. Kemudian di sinkronus pembelajaran agenda 1 ada 4 JP, dan kemudian nanti dilanjutkan hari ke-12 sinkronus ada agenda 1, 6 JP, dan agenda pembelajaran asinkronus itu ada 2 JP. Nah, itu nanti selebihnya hari ke-13, 14, 15, 16, 17, sampai 18. Kurikulum, kelompok mata pelatihan inti, ada pembelajaran mandiri, learning, experiential atau learning klasikal, ada kelompok mata pelatihan dasar, membuat agenda smart development sesuai dengan kelompok tertentu, dan penunjukan tugas dari pembelajaran mandiri. Kemudian ada kelompok pelatihan pilihan atau penunjang pelajaran aturan dan pembelajaran mandiri. Nah, daripada pelatihan ini, kita akan melihat output daripada pembelajaran ini, yaitu di agenda 1, kita mengharapkan adanya teori sejarah tentang regulasi pertahanan negara. Jadi nanti di sini kita mengharapkan adanya suatu pemahaman penguatan daripada aturan-aturan yang mendasari bagaimana sebagai pejabat negara atau pelayan publik yang baik, dan mengingat daripada sejarah regulasi atau sejarah yang kita pelajari pada saat masa perjuangan.
Kemudian dari situ kita mengharapkan ada timbul atau semangat motivasi gairah atau kemampuan untuk sebagai menukil penyemangat bagaimana dia masuk ke pelatihan dan agenda satu ini atau agenda untuk kemana ini peserta untuk selanjutnya belajar lebih lanjut, ya kan. Jadi di sini kita kuatkan bagaimana menyadari dirinya sebagai aparatur, bagaimana mengingat Republik, bagaimana mempelajari masa lalunya dalam berdirinya Republik ini, ya. Ini akan kita pelajari daripada sejarah regulasi itu. Kemudian setelah itu nanti kita akan memberikan kemampuan atau implementasi aksinya bagaimana yang akan dilakukan peserta itu. Kemudian di agenda 1 ini ada modulnya yaitu ketahanan nasional, ya. Agenda 1 itu ada diskusi Juanda, itu materinya, lalu bela negara itu juga Juanda, kemudian keutuhan teritorial perkembangan ekonomi nasional, kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, astragata dan alih strategik, kemudian itu di pokok-pokok sistematik undang-undang NKRI tahun 2045 itu sejarah penyusunan, fungsi dan nilai Undang-Undang 45, struktur batang tubuh Undang-Undang 45, bela negara sebagaimana konstitusi, dinamika perkembangan Undang-Undang 45, dan nanti kita lanjut ke penyelenggaraan ideologi Pancasila dan kerangka kerjaan nilai-nilai dasar bernegara. Dan nanti kita akan meminta mereview atau visi daripada tujuan negara, ya, dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 45 yang pasal 1 dan jelas, kemudian sistematika tujuan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan visi dan tujuan negara, pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bernegara, kemudian signifikasi Pancasila dalam kerangka kerja nilai dasar bernegara, kemudian nanti yang terakhir itu melaksanakan wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pembangunan integrasi dan kinerja reformasi pelayanan publik. Nah, definisi konsep integritas, korupsi sebagai musibah utama, kemudian integrasi dan kinerja. Kemudian nanti agenda kedua kita akan belajar juga bela negara dan Pancasila. Pun di sini juga akan kita lakukan aktualisasi cinta tanah air melalui peristiwa Astagrata. Itu ada peristiwa Astagrata, description latar belakang informasi, analisis faktor dan penghambat pendorong. Kemudian pemetaan faktor pengaruh berdasarkan Astagrata. Kemudian kondisi faktor pengaruh lintas kelompok. Nah, ini juga nanti akan memberikan. Kemudian aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematik Undang-Undang 45, isu kontemporer terkait dengan kesadaran berbangsa negara, briefing singkat amanat konstitusi, kemudian decision atau latar belakang informasi, kemudian analisa faktor penghambat atau pendorong, kemudian pemetaan faktor pengaruh berdasarkan tujuan negara. Kemudian nanti juga ada kita berikan juga materi yaitu analisis keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai aparatur sipil negara. Yaitu kedudukan peran dan fungsi Pancasila, research atau latar belakang informasi, analisis faktor penghambat dan pendorong, penataan faktor pengaruh berdasarkan sila-sila Pancasila. Kemudian keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud aplikasi dan bela negara dalam produksi ASN, dan mengembangkan faktor skenario dasar berbasis analisis terpilih, kemudian menetapkan peran dan pemeran, kemudian penata usaha serta mencatat dialog dan resolusi, kemudian 4 analisis pengembangan dialog berbasis nilai-nilai dasar bela negara dan tuntutan kinerja. Nah, itulah yang akan kita sampaikan pada kesempatan itu pada saat nanti agenda 1, yaitu ada 2 agenda pembelajaran atau modul 1 dan modul 2, yaitu wawasan kebangsaan dan pemilihan Pancasila, dan modul 2 kemudian bela negara dan pemilihan Pancasila. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang dari pemaparan ini dapat bermanfaat terutama pada diri saya sendiri sebagai pengajar dan menguatkan kepada peserta pelatihan agar benar-benar memahami secara utuh dan berkeyakinan bahwa sadar dirinya untuk selalu bela negara dan mempunyai motivasi untuk membangun bangsanya ke depan akan lebih baik lagi. Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.